Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vicky Fari Amali. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu yang saya punya, sambil memberikan literasi-literasi ataupun pemahaman-pemahaman baru kepada teman-teman semua. Saya namai tema kali ini dengan diksi atau edukasi masa kini. Di tema diksi ini, saya akan membahas tentang yang lagi booming pada saat ini. Tentu saja mengenai COVID-19, yang mana COVID-19 ini banyak merugikan beberapa sektor perekonomian di negara Indonesia. Jika kita lihat dari dampak COVID-19 kepada UMKM, sudah jelas terasa yang mana permintaan dari para konsumen sangat turun dan membuat beberapa UMKM mengambil langkah-langkah untuk tetap memastikan UMKM yang dijalaninya tidak sampai bangkrut. Tapi bukan itu yang akan saya bahas. Yang saya akan bahas adalah bagaimana dampak COVID-19 kepada perbankan yang ada di Indonesia. Akankah perbankan RI seperti tahun 98 karena COVID-19 ini? Mari kita bahas. Pada tahun 1997 hingga 1998, timbul gejolak moneter di Indonesia yang membawa pengaruh tidak menguntungkan di dunia usaha dan menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini diperberat lagi dengan struktur keuangan khususnya perbankan dan sektor real yang masih lemah. Hingga akhirnya terdapat 16 bank di Indonesia yang dilikuidasi. Jika dilihat pada akhir tahun 1998 tersebut, rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio yang merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian sempat mencapai minus 15,7%, dan pada rasio NPL atau Non-Performing Loan yang merupakan kredit bermasalah mencapai sebesar 48,6%. Yang berarti, jika dilihat dari kedua rasio tersebut, secara umum ketahanan perbankan lemah dalam menghadapi gejolak moneter yang mengakibatkan banyaknya bank di Indonesia yang dilikuidasi. Walaupun akhirnya pemerintah melalui Bank Indonesia mengucurkan dana talangan sebesar 11,88 triliun rupiah kepada 16 bank yang dilakukan demi keselamatan dana masyarakat dan sistem perbankan. Di tengah pandemi COVID-19 global ini yang membuat pertumbuhan ekonomi turun, tentunya sebagian masyarakat banyak yang khawatir akan kolapsnya perbankan seperti tahun 1998. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengatakan bahwa kondisi perbankan Indonesia pada saat ini jauh lebih kuat dibanding tahun 1998 dan tahun 2008, dengan rasio CAR mencapai 23% dan NPL yang rendah kisaran 2,5% secara gross. Jadi secara umum, ketahanan perbankan kuat. Saya tidak katakan COVID-19 tidak berdampak pada perbankan. COVID-19 ini adalah bagaimana pandemi ini masalah UMKM tidak bisa beroperasi. Produksi berkurang, itu yang berdampak pada ekonomi, kata Peri melalui video conference di Jakarta Selasa 31 Maret 2020. Jika dilihat dari rasio CAR serta NPL perbankan pada tahun 2020, kondisi perbankan saat ini cukup kuat. Akan tetapi lain dengan UMKM yang pasti akan terkena dampak dari COVID-19 ini. Maka dari itu, untuk meningkatkan perekonomian, perlu adanya stimulus fiskal dari kerjasama Bank Indonesia dan pemerintah melalui bantuan sosial agar tidak berdampak besar terhadap kesehatan perbankan. Hingga saat ini, pemerintah dan Bank Indonesia telah bekerja sama, salah satunya memberikan stimulus kebijakan fiskal relaksasi kredit bagi debitur UMKM. Bank Indonesia pun hingga sekarang telah menurunkan suku bunga acuan di 4,5% serta menurunkan GWM rupiah sebesar 50 BPS yang ditujukan kepada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor yang tentu saja dalam pelaksanaan berkoordinasi dengan pemerintah. Dan Bank Indonesia pun membuat kebijakan-kebijakan lain untuk kesehatan perbankan di situasi pandemi global ini. Jadi, akankah perbankan Indonesia seperti tahun 98 karena COVID-19? Jika kita melihat dari data-data tersebut dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan antara Bank Indonesia dan pemerintah untuk membantu sektor perbankan, maka kecil kemungkinan perbankan sekarang akan seperti tahun 98, yang mana pada tahun 98 secara umum ketahanan perbankan lemah mengakibatkan banyaknya bank yang dilikuidasi. Begitulah edukasi masa kini yang bisa dibagikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih semuanya.